Hai, kita masih melanjutkan materi kita tentang CRUD. Tapi sebelumnya kita akan perbaiki dulu untuk halaman prodi dan tambah. Sini kalau kalian perhatikan di halaman prodi kita membuat halaman HTML untuk headernya ya, HTML, kemudian ditambah juga kita buat lagi. Ya ini tidak boleh dilakukan, seharusnya untuk halaman HTML ini kita hanya buat satu kali ya. Jadi sekarang kalian buat file baru, namanya adalah header.php. Di dalam header tanda seru, kemudian di tab save. Untuk tutup body dan HTML-nya ini kalian cut ya. Kita simpan di file baru yaitu footer.php. Paste dan save. Nah sekarang untuk halaman prodi ini bisa kita hapus ya. Nanti kita akan panggil file headernya. Bisa di delete. Kemudian php tab include. Kemudian nama filenya ya, yaitu header.php. Save. Jadi kalau kita buka di halaman prodi ya, tampilannya tidak ada yang bermasalah ya, dan tidak ada yang berubah. Ini bisa kalian copy. Ini kita ganti body dan HTML-nya. Kalian hapus, paste, ini include footer.php. Save. Kalau sudah di save, kalian refresh. Nah, ini tidak ada perubahan. Tapi kalau kalian klik kanan dan view page source, ya ini halaman headnya dan buka body, tag pembuka body itu sudah berhasil dipanggil. Begitu juga dengan halaman footer yang isinya tag penutup body dan tag penutup HTML. Jadi nantinya ke depannya kalau kita membuat templating dan kita memanggil beberapa file CSS, kita hanya satu kali memanggil file CSS. Kalau tadinya kita akan panggil di halaman prodi, kita akan panggil juga di halaman tambah. Nah, jadi itu tidak boleh dilakukan berulang-ulang ya kalau membuat program. Jadi ini sama, ini juga bisa kalian hapus dan kalian copy dari prodi. Ya ini. Dan hapus juga di bagian bawah ya. Ini header, ini footer. Save. Refresh. Ini tidak ada masalah ya. Kalau tambah ya. Oh ini kita buat kembali ya, back. Jadi di header ini kalian tambahkan tag A, prodi.php. Jadi dia bisa mengunjungi halaman prodi ya, kalau kita berada di halaman tambah. Prodi. Dan di save. Refresh. Ya, kita bisa kembali ke halaman prodi. Ini kita tambah lagi satu kali ya, alt shift bawah, karena nantinya akan kita buat halaman mahasiswa. Tapi nantinya ini belum kita buat sekarang. Sekarang kita ke halaman prodi untuk tambah dan menampilkan datanya, yaitu char, create, dan rate itu sudah berhasil. Tapi kalau kalian perhatikan, biasanya data yang kita tampilkan ya, itu berdasarkan data terakhir yang kita input di dalam database. Supaya kita bisa melihat pada saat kita input data baru, dia nantinya berada di paling atas. Jadi bagusnya data diambil itu kita urutkan berdasarkan ID yang paling tinggi ya, yaitu ID nomor 4, yaitu prodi bisnis.
Jadi di query-nya sini ya, pengambilan datanya, kita akan order ya, atau mengurutkan order by ID, kemudian descending. Kalau secara default ini ID ascending ya. Kalau ascending berarti dari kecil ke besar, tapi kalau descending dari besar ke kecil. Jadi kalau saya refresh, nanti nomor satunya itu adalah bisnis ya, bisnis, teknik, dan sistem. Kalau ascending berarti dari sistem ya, tapi sebaiknya ini gunakan descending. Kalian jangan lupa di sini ALT shift bawah, kalian tambahkan aksi. Sini TD tab. Untuk aksinya yang pertama adalah ubah ya, ubah titik PHP. Sini juga ubah, ALT shift bawah, copy ya. Ini jadi hapus, ini juga hapus. Jadi refresh ya, sudah ada tombol ubah dan hapus. Ini kita kasih pemisah ya, tombol di atas enter ya, tanda pipe, supaya ada jaraknya antara tombol ubah dan tombol hapus. Jadi kalau saya klik ubah, seharusnya nanti kita bisa mengubah data. Oh, ini jangan lupa kirim ya, kirim parameternya, data yang mana yang ingin dirubah. Jadi ini kalian tambahkan tanda tanya, ID sama dengan, ini bisa kalian copy dari sini, ID, refresh. Kalau saya klik ubah, kalian lihat di sudut kiri bawah ya, nanti dia muncul linknya, ID sama dengan 4. Kalau saya berpindah 2 dan 1, kalau saya klik sudah muncul ID-nya 1 ya. Jadi ini akan kita ambil dengan metode get, karena datanya berada di URL. Untuk ubah, kalian buat file baru ya, ubah titik PHP. Untuk ubah, karena halaman ubah itu sama dengan halaman tambah ya, jadi kalian bisa copy dari halaman tambah, ubah, halaman ubah prodi. Cuman bedanya kalau halaman ubah, pada saat kita kunjungi, inputannya itu sudah terisi ya, terisi dengan data dari ID 1, yaitu sistem. Jadi kita akan mengambil data yang ada di database yang ID-nya 1. Oleh karena itu, kita butuh lagi ini ya, koneksi dan global koneksi. Jadi di atas kalian buka PHP tab, kita paste ya, yang tadi. Kemudian kita akan menangkap ID-nya, $ID sama dengan $_ get ya, get ID. Jadi kalau saya vardam $ID, harusnya ID-nya sudah bisa dipanggil, yaitu 1 ya. Kita refresh, ya ini sudah berhasil dipanggil. Sekarang tinggal kita buat query-nya ke dalam database. Untuk query-nya seperti biasa kalian panggil ya, yaitu MySQL query, MySQL _query, kutip 2, select bintang from tabel prodi. Ya, ini kurang lebih sama pada saat kita menampilkan data prodi ya, cuman bedanya ini where, di mana ID sama dengan $ID. Jadi kita mengambil data berdasarkan ID-nya. Jangan lupa ini kita tampung dalam sebuah parameter ya, yaitu $prodi.
Ini error, ini pakai tanda kutip 1 ya. Dan jangan lupa juga dolar koneksi, sama seperti di sini. Kalau kita Vardam dolar prodi, save dan refresh, ini sudah berhasil dipanggil ya. Tapi ini kita lupa harus dibungkus dengan ini MySQL Assets, supaya data yang kembali itu adalah merupakan array asosiatif ya. Kita refresh ya, sudah muncul ID-nya 1, prodinya adalah sistem. Tinggal data ini akan kita simpan di sini. Jadi ini sudah bisa di delete ya. Atau kita dolar prodi sama dengan MySQL Assets. Kita harus rubah ya data prodi ini menjadi array asosiatif ya. Atau bisa saja langsung kita bungkus di sini. Kalau mau scriptnya menjadi satu baris ya. Save. Jadi kalau saya Vardam dolar prodi, ini sekarang sudah bisa mencetak array asosiatif ya, sama ya, karena kita sudah bungkus query-nya dengan menggunakan array asosiatif. Sekarang tinggal kita cetak di sini datanya. Value PHPE. Kalau tidak muncul PHPE-nya, kontrol spasi tab. Dolar prodi ini untuk nama variabelnya ya. Kemudian ini untuk nama fieldnya, field yang ada di database. Kalau dia terlalu panjang ke samping, alt z ya. Seperti ini, supaya kalian tidak perlu scroll, alt z. Kemudian kalau kita mau rubah data, kalian harus bisa memberitahukan ke sistem data yang mana yang mau dirubah, yaitu data yang ID-nya 1. Berarti kalian perlu kirimkan juga ke sistemnya. Kalau yang dirubah itu yang ID-nya 1. Jadi kalian bisa buat input tipe hidden, kemudian name, ID, value-nya ini bisa kalian copy, yaitu ID. Ini kalau teks kelihatannya ID, sistem ID-nya 1. Tapi jangan tipe teks ya, ini tipe hidden, supaya user nantinya tidak akan merubah value ID-nya ya. Yang dirubah oleh user itu hanya ini value prodinya. Kemudian kita akan tangani pada saat tombol submitnya dipilih ya, atau pada saat formnya dikirim. Kita akan buat kondisi sama seperti pada saat kita menambah data ya. Nah ini, jadi if I set, jadi jika ada $_post, yaitu submit, atau jika tombol submitnya ditekan, yang pertama kalian harus bisa menangkap data prodi dan data ID-nya. Ini bisa kalian copy ya. Data prodi, sini dia kirim data prodi dan data ID. Ini kalian copy, alt shift bawah ID. Kemudian jangan lupa kita jalankan query-nya. $query sama dengan update pada tabel prodi, set atau kita atur
Yang pertama kita atur ini ya, prodi. Prodi sama dengan $prodi atau yang dikirim dari form ya. Kemudian where di mana, ID sama dengan $ID yang dikirim dari form. Kemudian jalankan query-nya, mysqli underscore query. Jangan lupa query dia butuh dua parameter. Yang pertama koneksinya dan yang kedua adalah query-nya. Kemudian sama seperti tombol tambah. Jadi ini bisa kita copy ya untuk notifikasinya. Ini data berhasil bukan ditambahkan ya. Ini kalian Ctrl D, data berhasil diubah. Save. Kita refresh. Ya, kalau sistem kita akan ubah jadi sistem informasi ya. Ya, ini error di line 16 ya. Ini errornya unknown column system pada field list. Artinya dia tidak mengenali kolom sistem di field database. Kita lihat line 16. Ini berarti karena di sini tidak ada error, berarti di line 15. Ini ya. Ini seharusnya kita bungkus dengan tanda kutip dan di save. Sudah di save, kita refresh. Kita ulangi rubah datanya, sistem informasi. Submit, data berhasil diubah. Sekarang nama prodinya sudah berubah ya jadi sistem informasi. Kalau kita rubah teknik informatika, submit, berhasil dirubah, dia kembali ke halaman prodi. Begitu juga kalau bisnis ya, bisnis digital. Ya, sudah berhasil dirubah. Ini jangan kalian bingung ya, yang prodi ini adalah nama tabel. Jadi update pada tabel prodi. Kemudian set, atur field prodi ya. Ini field yang ini, field prodi. Kita atur field prodi sesuai dengan data yang dikirim dari form yang diinput oleh user. Nah ini. Kemudian untuk ubah, kita harus mengirimkan ID-nya supaya ditahu ubah berdasarkan apa. Kalau kalian tidak kirimkan ID, nanti semua datanya akan berubah. Jadi ubah berdasarkan ID-nya, yang ID-nya adalah ID ini didapat dari form yang dikirim. Jadi seperti itu alur kalau kita mau merubah data. Selanjutnya kita tangani tombol hapus ya. Ini juga sama. Untuk hapus kita harus kirim ID-nya. Kalau kalian tidak kirim, nanti dihapus semua datanya. Jadi di halaman prodi ini bisa kalian copy. Kita kirim parameternya yaitu ID. Ini kalau saya klik tombol hapus, kita refresh ya. Kalau saya klik tombol hapus, dia langsung otomatis mengarahkan ke tombol hapus. Ini tidak boleh. Jangan sampai user mau klik tombol ubah, padahal dia salah klik dan yang diklik adalah tombol hapus. Nanti datanya langsung terhapus. Jadi kita akan tambahkan dulu konfirmasi ya. Kalau mencegah kesalahan pilih user ya. Jadi di sini kita akan panggil salah satu fungsi dari JavaScript ya, onClick. Kalau pada saat diklik, kembalikan return confirm, kembalikan pop-up konfirmasi. Kemudian di sini kalian pakai kutip 1 ya, karena ini dibungkus dengan kutip 2, berarti di sini pakai kutip 1. alt z. Anda yakin data akan dihapus? Akan dihapus.
save. Ini kita back, refresh ya. Kalau saya klik tombol hapus, dia sudah muncul pop-up. Kalau saya klik OK, dia akan mengarahkan ke halaman hapus. Tapi kalau saya klik cancel, dia akan kembali tetap ke halaman Prodi. Klik hapus, OK. Ini ID-nya 4. ID-nya 4 itu adalah bisnis digital ya. Ini belum di refresh ya, bisnis digital. Sekarang kita buat ini, halaman hapus titik php. Ini file hapus titik php. Untuk halaman hapus, dia tidak ada HTML ya, hanya berisi halaman PHP. Jadi kalian buka PHP tab. Ini bisa kalian copy dari Ubaya. Karena kita butuh koneksi, kemudian ID-nya ya. Nah, jadi kalau kita vardam $ID, seharusnya ID-nya itu sama dengan 4. Refresh, ya sudah berhasil ya, sudah berhasil menangkap ID-nya. Sekarang tinggal kita jalankan query-nya. mysqli underscore query kutip 2. Jangan lupa ya, query dia butuh variabel pertama itu adalah koneksi ke database, variabel kedua adalah query-nya. Kalau query untuk hapus, delete from, kemudian nama tabel ya, nama tabelnya adalah prodi. Jangan lupa where atau hapus berdasarkan ID, yang mana ID-nya sama dengan ID yang dikirim melalui URL. Kemudian ini bisa kalian copy untuk notifikasinya ya. Tinggal kita rubah, bukan diubah tapi dihapus. Data berhasil dihapus. Dia akan kembalikan ke halaman Prodi ya. Kita back dulu, jangan dulu hapus ya, kita back. Kita akan hapus data bisnis digital yang ID-nya 4. Klik, kita klik OK. Data berhasil dihapus. Dia kembali ke halaman Prodi. Dan data Prodi bisnis digital itu sudah berhasil dihapus. Jadi kalau kita refresh database-nya, datanya sudah hilang. Jadi pada saat kalian klik di sini dan kalian klik OK pada confirm-nya, berarti ID-nya dikirim ya, dikirim. Di sini kita ambil ID-nya. Kemudian kita jalankan query-nya. Kita hapus data pada tabel Prodi, karena nantinya tabelnya itu akan lebih dari 1. Makanya kita perlu jelaskan di sini tabel mana yang mau dihapus, yaitu tabel Prodi berdasarkan ID apa ya. Kalau kalian tidak tulis ini, nanti semua yang ada di tabel Prodi itu bakalan dihapus. Jadi kalau ini sama seperti sebelumnya, jika ada data yang berubah, baik itu diubah, dihapus atau ditambah, nanti dia bernilai 1. Oh ya, ini kalau kalian perhatikan, di sini ada file yang tidak pernah saya buat di video ya. Ini hanya file database ya, yang saya backup. Ini bisa kalian abaikan. Sekian untuk materi kali ini.